Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum melanjutkan dialog kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pasar ya terkini terkait minyak kita. Ini sudah ada rekan kami Farah Manila dari Biro Surabaya. Farah, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang minyak kita, fenomena minyak kita ini masih terus ramai di sana? Begitu Farah. Iya, Philip, Mala dan juga pemirsa, pantauan kami di Pasar Pagesangan Surabaya ini memang ada sejumlah toko yang masih menjual minyak kita, namun ada sebagian toko juga yang sudah tidak lagi menjual minyak kita disebabkan karena kehabisan stok. Tapi sebelum pantau berkaitan dengan harga dan juga stok, saya coba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan para pembeli di Pasar Pagesangan berkaitan dengan minyak kita. Kira-kira apakah para pembeli ini masih bertahan membeli minyak kita? Permisi Mbak. Selamat pagi, namanya siapa Mbak? Dewi. Mbak Dewi, ini tahu nggak info soal minyak kita yang sedang viral saat ini nih Mbak? Oh iya. Ini kan infonya kan ada yang ketika diukur waktu disidak itu ternyata jumlahnya tidak 1 liter gitu ya Mbak ya. Mbak Dewi sebelumnya sudah pernah beli minyak kita atau belum nih Mbak? Pernah. Nah ini apakah setelah dapat informasi ini tetap membeli minyak kita atau seperti apa? Enggak sih, sekarang pilih yang lain yang lain gitu. Itu karena memang kualitas minyak kita yang kurang baik atau dari volumenya atau seperti apa ini Mbak? Dari volumenya. Volumenya ya? Iya. Berarti begitu tahu informasi ini sudah nggak berani lagi beli minyak kita? Iya. Lebih prefer beli minyak kita, beli minyak merek lain atau curah atau apa Mbak? Merek lain. Merek lain ya? Iya. Tanggapannya gimana nih Mbak kalau pas dengar informasi kalau ada minyak yang ternyata lebih berkurang? Sangat mengurangi ya percayaan, pasti kita membeli kan dengan harga segitu terus kurang jadi gimana gitu. Kecewa nggak Mbak dengan kondisi ini? Kecewa. Oke, kemudian ini harapannya mungkin bisa disampaikan Mbak berkaitan dengan informasi yang sedang viral dan temuan-temuan yang ada di pasar-pasar lain Mbak. Harapannya lebih timbangannya diperbaiki lagi dan harganya agak diturunkan lagi. Soalnya buat kita yang pedagang juga sama ibu-ibu yang lainnya itu kan kasihan. Jadi pendapatannya pengaruh sama pendapatan sama mungkin lainnya lah gitu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktunya. Pemirsa, tadi sedikit cerita dari para pembeli yang rupanya juga mengaku kecewa terhadap penemuan minyak kita yang ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasan. Berikutnya saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan penjual. Ada permisi Mbak, semoga tidak menghalangi nih. Oke, Mbak selamat pagi. Selamat pagi ya. Mbak Ati, Mbak boleh ceritain nggak minyak kita sekarang harganya berapa, terus stoknya gimana ini Mbak? Kalau untuk saat ini tuh masih sudah stabil Mbak, sudah banyak. Kalau yang kemarin kan bulan-bulan kemarin itu terlambat, ada keterlambatan stok mungkin ya di sananya. Cuma harganya sekarang naik, satu kartonnya kena 198.000. 48.000 artinya 198, jualnya per liter berapa ini Mbak? Per liternya sekarang jadi 17,5 saya kalau jual. Satu piece-nya 17.500. 17.500 itu 1 liter atau berapa? Ya 1 liter sih, cuman ukuran pastinya kan saya juga nggak pernah iya nggak pernah ngukur. Mbak ini kan ada info nih Mbak kalau ternyata waktu diukur ternyata nggak sampai 1 liter. Ini sempat dengar informasi ini atau gimana nih Mbak? Ya sempat dengar, cuman saya nggak pernah membuktikan sendiri juga. Jadi saya cuma jual aja. Apa ada keluhan dari para pembeli Mbak berkaitan dengan hal ini? Ya ada juga. Sekarang pembeli itu banyak yang lari ke minyak curah Mbak. Apalagi kayak orang jualan itu banyak yang ke minyak curah. Jadi saya lebih cepet lah laris minyak curah. Iya. Banyak Mbak Ita, pemirsa tadi laporan juga dari para pedagang yang memang ternyata banyak juga masyarakat yang sekarang kemudian beralih dari membeli minyak kita kemudian menjadi membeli minyak curah bagi pembeli yang memang berjualan atau berdagang gorengan begitu ya. Namun untuk para pembeli yang dikonsumsi sendiri biasanya memang mengonsumsi minyak dengan merek-merek lain. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Farah Manila mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, di mana masih banyak ya minyak kita yang ditemukan, namun ada harganya juga yang di atas HET.
Nah, kita akan kembali ke dialog kita bersama dengan Bang Andre. Bang Andre, kalau kita lihat banyak beberapa pengusaha yang mengusulkan agar minyak kita ini kemudian diganti BLT ke masyarakat. Sikap dari DPR sendiri, Komisi 6 khususnya terhadap usulan ini seperti apa, Bang? Yang jelas tentu saat ini kita setelah melakukan sidak ya, kita itu awal Maret rapat dengan Kementerian Perdagangan dengan Mendak, lalu kemarin tanggal 14 kita melakukan sidak ke lapangan untuk rangka mengawal apa hasil kesepakatan kita dan merapat dengan Mendak. Nah, nanti tentu setelah Lebaran kita akan melakukan evaluasi apa rekomendasi-rekomendasi kita kepada pemerintah. Nah, di lapangan kan ditemukan dua hal. Yang pertama, harganya di atas HET. Nah, apakah nanti dengan harga di atas HET ini kita akan lakukan evaluasi di mana rantai distribusinya yang harusnya dari produsen ke D1, D2, D3 sampai ke pengecar bahkan ke konsumen itu apakah nanti akan dikurangi rantai distribusinya sehingga harganya terjaga di HET, itu satu. Yang kedua soal tadi pengurangan volume ya. Pengurangan volume itu sebenarnya bisa diatasi kalau pengawasannya dari Kementerian Perdagangan, lalu Satgas Pangan Polri dan juga pemerintah 38 provinsi ini benar-benar berjalan secara efektif dan pengawasannya memang tegas dan keras. Nah, kita tahu setelah pemerintah maupun Satgas Polri turun, yang pertama ditemukan soal pengurangan volume itu kan sudah berhenti sekarang, ya. Tidak ada lagi pengurangan volume setelah pemerintah turun. Nah, sekarang yang kita dorong di DPR sementara ini ya, sebelum kita evaluasi usulan dan masukan nanti setelah Lebaran adalah penegakan hukum. Apalagi Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan melalui Wamentan, Saudara Sudaryono, bahwa Presiden sangat-sangat marah. Dan untuk itu ya kita mendorong Kemendak tidak usah ragu dan takut siapapun pengusahanya, siapapun backingnya, Kemendak ya cabut saja izin perusahaannya maupun distributornya maupun packernya yang melakukan pelanggaran. Itu satu. Yang kedua, kita mendorong kepada aparat penegak hukum, kepolisian untuk memproses, ya, bukan hanya petugas di pabriknya, tapi pemilik packernya, pemilik distributornya, bahkan pemilik perusahaannya, ya, yang melakukan pelanggaran supaya ada ada hukuman sehingga mereka tidak berani lagi melakukan di kemudian hari. Ini yang kita dorong di DPR sambil nanti setelah Lebaran kita melakukan evaluasi apa kebijakan yang terbaik untuk soal minyak kita. Karena negara Indonesia ya Pak Saat tahu benar bagaimana saya yang memperjuangkan DMO itu di periode pemerintahan Pak Jokowi yang lalu. Mau bagaimana kita negara produsen CPO terbesar dunia, produsen minyak goreng terbesar di dunia, tapi kita mengalami kelangkaan minyak goreng dan juga minyak goreng kita begitu mahal di negara kita. Itu kan kejadian memalukan berapa tahun yang lalu ya Pak Saat. Tapi kami di DPR berhasil mendorong kebijakan DMO ini dan mengawal bahwa minyak goreng ini harus hadir dengan masyarakat. Sehingga muncullah kebijakan minyak kita. Dan karena pengawasan kami di DPR Komisi 6 di periode yang lalu, berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau ada untuk sementara ya sampai Lebaran, asal pemerintah konsisten saja dengan Satgas Pangan Polri, insya Allah HET akan terjaga, ya. Dan kedua, pemerintah konsisten tidak akan ada pengurangan volume. Ya. Itu kepercayaan kami. Bang Saat dulu, Bang Andre. Ya, Bang Andre, Bang Saat, tadi penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang nakal. Yang tidak nakal bagaimana? Yang tidak nakal ya dibina lah. Karena mereka berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang nakal ini yang perlu diberi pelajaran supaya tidak nakal, kan begitu. Kembali ke habitat normal lah. Tapi saya kira intinya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andre tadi, itu sangat tepat. Kita produsen sawit terbesar di dunia. Lah kok kita ngontrol minyak goreng aja nggak bisa, bagaimana ceritanya?
Ini yang perlu kita pelajari, duduk bersama. Ini sudah mulai tahun 2000 sampai sekarang 25 tahun. Ini nggak selesai, kan aneh. Di mana akar permasalahannya kemudian? Akar permasalahan disparitas harga. Selama ada disparitas harga di pasar, itu akan terjadi manipulasi. Berarti mekanisme HET ini kurang tepat? Tidak perlu pakai HET. Harga dalam kan saya produsen terbesar dunia nih. Oke, saya atur harga pas CPO di dalam negeri, saya atur sekian. Kenapa Pak Presiden untuk untuk GKP aja bisa menentukan dengan tepat 6.500. Lah kok ini kok nggak jalan? Sama aja. Nah, kalau ekspor harganya sesuai dengan mereka. Tapi jangan harga ekspor itu dibawa ke dalam negeri. Ini yang keliru. Harusnya Jadi harga dalam negeri itu harusnya rendah. Nggak ada alasan untuk tinggi. Karena produksi kita cukup banyak begitu. Produksi kita itu Pak Andre tadi udah benar. Itu aja dijalankan. Harga dalam negeri diatur. Nah, begitu harga dalam negeri rendah, hati-hati timbul manipulasi, nyelundup. Nah, ini kita perlu jaga di bea cukainya dengan regulasi DMO tetap berlaku. Selesai. Persoalan ini nggak akan seribet ini kalau itu. Terima kasih Mas Andre yang ingatkan produsen terbesar tadi. Karena kan kita produsen terbesar CPO, tapi kita masih gonjang-ganjing masalah Jadi minyak ibarat di kita Indonesia. petinju kelas berat, tapi nggak tahu bertinju. Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan ya. Kita jeda dulu Bang Saat. Aduh. Saat lagi kita kembali di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita minta dulu tanggapan dari Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo setuju nggak dengan Pak Saat tadi kalau mekanisme HET tidak usah tapi diganti dengan harga yang realistis gitu? Ya sebenarnya begini ya, tidak banyak negara yang intervensi di harga termasuk HET kan gitu. Karena harga itu sangat liquid kan gitu loh. Sangat liquid, sulit dipegang gitu. Jadi pengalaman di kita kan mengatur HET tapi komoditasnya tidak ada di pemerintah. Sudah barang tentu dia tidak bisa menjamin ketersediaan kan gitu. Satu itu. Yang kedua, kita ngatur HET tapi di sawit itu kan begini ya. Kita ngatur HET tapi komoditas sawit itu kan komoditas global yang harganya fluktuatif kan gitu loh. Jadi kita ngatur HET kalau kita juga pada saat yang sama input atau bahan bakunya itu juga bisa dikontrol kan gitu. Faktanya kan kita tidak bisa mengontrol bahan baku kan gitu loh. Jadi ketika kita ngatur HET pada saat zaman bahan bakunya fluktuatif, pasti akan ada kontraksi kan gitu loh. Ketika harga bahan bakunya tidak stabil, tapi harga jualnya stabil kan gitu loh. Itu yang Distorsi lah. Menurut saya ini ya, kita harus duduk bareng dibahas bersama, tapi goalnya saya setuju bahwa kita kan negara yang produksi sawit terbesar itu mestinya tidak masuk akal sampai masyarakat itu kesulitan mendapatkan minyak tanah kan. Jadi seperti di awal saya bilang, kalau dari si konsumen itu tetap yang pertama itu pemerintah menjamin ketersediaan, kemudiannya harganya terjangkau itu dalam konteks reasonable, fair bagi konsumen dan bagi pelaku usaha. Dan yang ketiga standar mutu dan ukuran tadi. Oke, berarti artinya kan jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sudaryatmo atas waktunya. Pak Saat, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih dan juga Bang Andre yang terhubung dengan daring Zoom. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ya Andi Kumala bagaimana kasus minyak kita ini cepat selesai kalau bisa sebelum Lebaran. Iya, karena kita mau goreng ayam nih. Mau masak. Dan pemirsa, berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini tentunya sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filbus Yunaso. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.